sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Dona. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, Mas Dona, ini feedbacknya parah banget nih, Mas. Ya? Feedback. Jadi agak menjauh dari radio deh. Oh iya. Ya, sudah, Mas. Mas Febri masih belum? Coba. Ya. Udah mendingan ya. Oke. Silakan, Mas Dona. Gini, Mas, ini kejadian kira-kira tahun 2010 di kantor percetakan yang membuat mesin pita kasir, kertas stroke kasir. Nah, ini ceritanya gini, Mas, itu di ruangan itu saya pas buat motongin pita kasir itu setelah jam makan siang jam 1, Mas, kira-kira. Nah, itu saya menghadap ke timur. Belakang saya itu ada teman saya juga yang lagi duduk-duduk setelah istirahat kan. Nah, itu setelah itu tiba-tiba teman saya masuk dari luar, mungkin setelah istirahat masuk dari luar langsung menuju ke ruang produksi pemotongan kertas. Masuk itu saya menoleh ke belakang ke arah barat. Nah, itu saya teriakin, "Beh, kok kerja ngejak anakmu toh?" Nah, itu teman saya tuh panggilannya Sebeh, itu jalan ke depan, di belakangnya itu di totke sama seorang cewek gitu, gadis kira-kira umur 10 tahun, rambutnya panjang, pakai rok. Nah, setelah itu ya kurang lebih 5-10 menitan saya ke belakang menuju ke tempat produksi pemotongan kertas itu. Saya tanya, "Loh, Beh, lah anakmu mau ndi, Beh?" Terus Sebeh tadi bilang, "Anak apa? Loh, tadi saya ngetutke mau kono ono cewek ning mburimu, gadis cah cilik ya umur 10 tahunan." "Ora, ngawur kowe." Lah, Sebeh kaget, saya juga kaget. Loh lah, tadi siapa? Padahal itu kejadian siang, Mas, itu. Nah, itu apa itu, Mas? Siapa itu? Gitu, Mas. Terus yang kedua boleh ya, Mas, ini, Mas? Satu-satu dulu aja, Pak. Kita bahas. Satu-satu dulu. Oh iya. Mas Febri. Ya, kejadiannya saya kira begitu, Mas. Ya. Tapi di situ waktu itu kerja berapa lama, Mas Dona? Maksudnya berapa lamanya? Di percetakan. Saya kerjanya di situ. Ya udahlah, pada 3 tahun 4 tahunan. 3 tahun 4 tahunan dan baru kali itu ya. Sesuatu di situ. Itu kejadian siang juga, Mas. Posisi siang itu. Itu kelihatan jelas sekali, Mas. Boleh digambarin gadisnya lagi? Itu yang anak kecilnya? Ya. Boleh dideskripsikan lagi anak kecilnya, dia pakai baju apa, wajahnya seperti apa, terus ngomong apa mungkin atau? Kalau ngomongnya itu enggak, itu Sebeh itu kan mungkin dari setelah istirahat masuk langsung menuju ke ruang produksi kertas. Itu jalannya antara Sebeh sama gadis itu deket kok, jaraknya deket sekali. Ya mungkin berapa kila gitu, Mas. Antara Sebeh sama gadisnya, anak gadis itu cuma berapa kila aja itu. Cuma melakukannya jalannya Sebeh itu cepat, anaknya juga cepat yang saya lihat. Nah, itu cewek gadis itu rambutnya ya panjang, itu pakai rok kok, Mas. Pakai rok, atasan itu putih, kaos oblong putih itu. Gitu, Mas. Tapi saya tanyain kok,
katanya enggak anaknya enggak ikut. Anaknya udah besar, udah SMP ke waktu itu kayak anak SD yang pas waktu di belakangnya itu. Gitu Mas. Teman-teman ada yang cerita nggak Mas? Enggak lihat itu teman yang pas di belakangku itu sempat ngomong sama saya, apa nggak anaknya todon, bilang gitu. Iya Pak, tadi sama anak kecil loh, saya bilang gitu. Di belakangnya persis itu. Mas Febri silahkan masuk. Ya. Ini apa ya, maksudnya yang cukup aneh sebenarnya, karena dalam kurun waktu 3-4 tahun bekerja di situ belum ada kejadian apapun. Sekalinya kejadian siang hari dan cuman diliatin sosok yang ngikutin temennya gitu loh Mas. Ini tempatnya atau temennya malah Sebeh tadi ya? Iya, namanya Sebeh, panggilannya Sebeh itu. Ya, selamat malam Pak Dona. Ya, malam. Jadi kalau yang saya lihat itu dari cerita Pak Dona ini nggak ada kaitannya atau masalahnya dengan tempat kerja dan Sebehnya ini sendiri gitu Mas. Tapi yang saya lihat itu sosok anak kecil ini memang sengaja mengikuti Sebeh ini tadi dari jalan. Jadi sosok ini memang berkeliaran di jalan gitu Mas. Sebenarnya sosok ini mengikuti itu dari awal pada hari itu ya, pada hari itu Sebeh ini berangkat kerja gitu Pak. Jadi ngikutinnya itu sudah dari pagi sosok ini gitu. Dan mungkin bisa dikatakan ya, pada hari itu menjadi hari yang apes bagi Pak Dona gitu. Karena bisa apa ya? Karena dilihatin oleh sosok astral ini gitu. Tapi itu kalau misal ditelusurin lagi ya Mas Febri, kan berapa kali juga kita dengar cerita tentang sosok astral yang ngikut sama seseorang di jalan. Dari jalan itu. Dan pasti ada kisah tragis di balik sosok tersebut gitu ya. Kayak kapan hari itu kalau nggak salah ada yang cerita sosok astral yang ngikut di Jalan Mijen. Itu pokoknya Mijen tuh ada daerah di mana kayak bukan hutan sih, yang buat jualan durian kanan kiri itu loh. Itu kan pohon-pohon semua kan, ya bisa dibilang hutan juga sih sebenarnya. Nah di situ gitu loh Mas. Dan ternyata sosok tersebut adalah korban kecelakaan satu keluarga gitu. Nah kalau yang ini ada sesuatu gak? Kalau sosok ini ya Mas yang saya lihat nggak ada apa itu namanya, nggak ada sesuatu atau permintaan khusus dari sosok ini gitu ya Mas ya. Tetapi memang seringkali sosok ini mengikuti orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Maksudnya tempatnya sosok ini berada gitu loh Mas. Gitu. Jadi memang seringkali kayak ngikut gitu loh Mas. Dan yang diikuti kebanyakan itu adalah laki-laki. Terus nanti pindah lagi. Ya. Gitu ya. Jadi nggak ada maksud yang khusus atau gimana itu enggak gitu. Memang sengaja mengikuti, ya cuma ikut gitu aja gitu. Yep. Baiklah Pak Dona. Iya Mas.
kira-kira begitu ya penjelasan dari kejadian yang terjadi di tahun 2010 silam. Iya. Ini Berarti cuma Hmm? mengikuti aja gitu ya. Yes. Ya hanya mengikuti dan nggak punya tujuan yang gimana gitu, nggak punya tujuan Dan- seperti itu. Dan maksudnya percetakannya berarti nggak ada masalah ya, nggak ada, Di tempat kerja pun nggak ada masalah. bukan lokasinya yang Bukan. percetakannya masih ya Pak? Iya. Masih beroperasi ya? Udah enggak. Masih udah enggak beroperasi udah lama. Oke. Ini mau cerita lagi? Kejadian lagi di situ boleh? Boleh, silakan. Itu kejadian ya hampir sama tahun 2010 Mas. Yaitu masih di kantor itu di daerah Pasar Kambing Mas itu Mas. Ya sekitaran Pasar Kambing. Ya masih di kantor itu, tapi kejadian ini malam Mas. Setelah Isya, saya main ke tempat situ di kantor itu. Kan kantor itu kan ada yang nempati Masnya meniduri di situ gitu loh Mas. Nah itu setelah Isya saya masuk ke situ, kan ruangannya terbuka yang menunggu di situ namanya kan Pak Ji. Saya mesti kan kalau ke situ manggil Pak Ji, kok nggak ada yang nyauti gitu. Saya masuk ke ruang produksi pemotongan kertas itu, tapi belum sampai masuk pol, soalnya masuk pol itu kan gelap Mas. Nah itu saya di tengah-tengah pintu yang mau masuk ke ruang produksi itu, Pak Ji nggak taunya itu masih mandi, setelah mandi, sesudah mandi itu posisi handuk mau dicantolkan di atas gitu Mas, ke tali gitu. Nah saya bilang, Pak Ji kok malam-malam kok mandi, bilang gitu. Wong itu setelah Isya itu Mas. Tapi diem aja Pak Jinya, diem aja ya. Terus saya keluar, tapi di ruang tamu saya duduk di situ. Saya sendirian itu Mas, duduk sendirian. Ya berapa menit gitu, terus Pak Ji itu datang dari luar datang, terus masuk. Saya ngomong, Pak Ji dari mana? Dari bar beli nasi bungkus, bilang gitu jawabnya. Loh lah Pak Ji, lah tadi yang mandi itu siapa Pak Ji? Mandi opo, bilang gitu. Wah aku baru beli nasi bungkus. Lah saya setelah itu merinding Mas. Loh lah tadi siapa ya? Saya bilang sama Pak Ji gitu. Pak Ji sendiri jawabnya, ya nggak ngerti, bilang gitu aja. Nah terus sosok itu tuh siapa Mas? Gitu Mas ceritanya, kejadiannya gitu. Oke, Mas. Ini tahun yang sama Pak, 2010 Pak. Sama ya. Tapi dengar-dengar di situ itu dulu Mas, kok ada kayak nisan batu, kayak bekas kuburan Cina itu loh Mas kayaknya. Terus saya tanya-tanya orang situ, katanya situ bekas kuburan Cina juga zaman dahulunya. Gitu Mas. Ya. Memang di tempat itu ya, di tempat kerja itu memang yang saya rasakan memang banyak sekali makhluk astral. Tetapi sebenarnya makhluk astral yang menempatin situ ya, tempat kerja itu Pak, itu nggak ada masalah dengan aktivitas orang yang bekerja di situ gitu. Jadi ini gini, sosok yang ada di tempat itu nggak suka mengganggu orang yang beraktivitas di situ gitu Pak. Lah yang mengganggu ini yang dari luar gedung tersebut gitu Mas, yang saya tangkap.
Kalau yang saya tangkap itu mungkin di dekat situ kayak ada apa ya, kayak kalau kebun ya kayak ada tanah kosong gitu. Dan sosok yang sempat katakanlah yang mengganggu Pak Dona ini ya pada waktu itu sosoknya dari situ gitu Mas. Itu Mas, itu tidak mengganggu, cuma yang saya heran itu kok persis menyerupai Pak Haji itu tadi orangnya. Posisi setelah mandi itu persis banget sama Pak Haji itu. Nah itu sosok yang sempat dilihat sama Pak Dona ini adalah sosok yang dari luar gedung itu gitu Pak. Kalau yang saya tangkap gitu. Jadi kalau kita ngomongin makhluk astral di gedung tersebut ya Mas, di tempat kerja itu memang ada, tetapi maksudnya enggak bermasalah dengan orang sekitar gitu loh Mas. Cuma memang yang sering kali melakukan interaksi itu ya memang sosok-sosok yang ada di luar, di dekat-dekat gedung itu gitu Mas. Jadi sosok yang ada di dekat-dekat gedung tersebut kayak mengkambing hitamkan sosok yang ada di situ gitu loh Mas. Kalau kita mengganggunya di gedung itu kan otomatis pemikiran orang itu kan di sini banyak hantunya dan seringkali menggoda gitu loh Mas. Padahal sebenarnya sosok ini bukan dari tempat itu gitu. Jadi ya, yang dilihat sama Pak Dona ini juga tempatnya yang sebenarnya bukan di gedung itu gitu Pak. Tapi itu kok persis ya, mukanya itu bodinya kok persis Pak Haji itu persis ya Mas ya. Ya betul. Jadi memang kelebihan sosok genderuwo. Jadi sosok yang ya betul, sosok yang sempat dilihat sama Pak Dona ini adalah sejatinya ya Pak ya, itu sosok genderuwo gitu Pak. Jadi kelebihan sosok genderuwo ini Kak bisa membo ya, kalau orang Jawa bilang bisa membo, menyerupai orang apa ya, dengan detail gitu loh Mas, persis gitu loh Mas. Iya. Jadi kalau kita sebagai orang awam itu juga nggak tahu kalau ini makhluk astral gitu. Oh gitu ya. Malah kok katanya kalau sosok itu aromanya kan kayak ketela bakar gitu ya Mas. Itu ya pernah saya ya tercium aroma gitu Mas di belakang itu. Pas di hari itu? Bukan, enggak pas di hari itu juga. Ya memang di sekitaran situ ya Pak ya. Tetapi bukan di gedung tersebut ya Mas ya. Ya udah wilayah luar gedung di situlah gitu. Memang ada sosok genderuwo yang sering kali istilahnya usil gitu. Dan salah satu keusilannya itu membo ini tadi gitu Mas. Oke. Baiklah. Pak Dona, terima kasih ya Pak. Oh iya, terima kasih sama-sama Mas. Kalau ada pengalaman mistis yang lain boleh diceritain lagi di sini di Nightmare on the Air. Ya, selamat malam. Iya. Selamat malam Mas. Terima kasih. Dengerin Nightmare on the Air ya sampai nanti selesai jam 1. Selamat beristirahat juga. Di belakangnya Pak Dona, Kero Timbalda, silahkan 0811 27 1044. Masih di sesi yang pertama ya, ada beberapa yang gabung by phone ya. Sebelum saya on air kan, coba saya angkat dulu deh.
Imelda 104.4 FM Semarang Female Station. Terima kasih masih dengerin Nightmare on the Air kerabat Imelda. Dan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi itu ya sekarang sih. Ini ketempelan apa sih? Mas Febri, Mas Ardi ada di Sampangan, sudah terhubung sama kita di sini di WhatsApp call ya. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam Mas Taufik. Baik, selamat malam Mas. Ini saya mau menceritakan kejadian saya Ramadan kemarin, berarti tahun kemarin. Sebenarnya tuh saya dari kecil itu sudah sering banget diganggu ya Mas di rumah saya. Nah kebetulan ini pas menikah kok ketambahan diganggu lagi istri saya. Jadi gak cuman saya, tapi sekarang sama istri saya. Awalnya itu Ramadan kemarin itu seminggu 3 kali kita diganggu. Yang pertama karena saya sebagai seorang pengajar ya Mas. Jadi waktu itu saya sedang membuat video pembelajaran, itu H-2 sebelum Ramadan. Itu malam-malam saya membuat video untuk murid-murid saya. Nah ketika saya sudah selesai membuat videonya, saya dengarkan lagi, itu ada suara laki-laki berat itu masuk ke video saya. Dia itu bilang seperti kayak menggerang gitu Mas, seperti itu. Dan itu jelas sekali di video saya, itu masih ada videonya. Nah setelah itu H-1, berarti sebelum Ramadan ya, itu istri saya waktu sore itu kan dia mandi di rumah kami ya, yang di Sampangan itu, waktu mendekati maghrib. Dan posisi saya saat itu sedang di ruang tamu bersama murid les saya. Istri saya itu pintu kamar mandinya diketok pakai suara saya manggil nama dia. Nah dikiranya saya, ketika dibuka ternyata tidak ada saya. Dan ketika selesai mandi dan ketemu saya, dia bilang, tadi ngetok pintu saya enggak? Enggak, saya kan dari tadi di ruang tamu sama siswa. Nah mulai itu istri mulai ini agak ke tengah waspada, takut ya, karena kan dia pindah ke tempat saya. Jadi ini kejadian di tempat saya, di yang saat ini kita tempati bareng-bareng rumahnya. Terus H+2 waktu itu saya tarawih ke masjid, dan istri itu sholat di rumah, jadi tidak ikut ke masjid, mungkin karena capek. Dan saat mendekati jam 8, harusnya setengah 8, jam 8 kurang itu saya sudah pulang, tapi saya belum pulang, jadi istri di rumah sendiri. Tahu-tahu ada suara masuk ke rumah itu assalamualaikum kencang. Dikiranya istri itu saya sudah pulang, lalu dicek, ternyata bukan saya, dan saya masih di masjid. Jadi itu kejadian selama 3-4 hari berturut-turut ya Mas itu. Jadi memang saya itu menanyakan gini Mas, dari kecil saya itu sudah pernah dilihati sama sesosok makhluk astral. Yang pertama itu genderuwo Mas, saya pernah dilihatin sesosok genderuwo hitam di rumah saya yang sekarang ditempati sama istri saya juga. Itu posisi juga di kamar saya yang sekarang kita tiduri. Jadi bentuknya besar gede, berbulu lebat hitam, dan dia mengganggu saya waktu saya masih SD. Yang kedua itu ada harimau. Jadi harimau itu mengganggu saya waktu saya tidur di kamar sama kakak dan ibu saya. Itu waktu saya SD juga. Itu posisi di bawah di genderuwo yang tadi menampakkan diri ya Mas. Terus waktu itu juga masih sekitar usia SD, SMP. Nah sekarang belakang rumah itu saya pernah juga dilihatin 3 pocong itu kecil Mas. Karena kita waktu itu pulang subuhan, kita itu main petak umpet Mas sama teman-teman saya, sama teman-teman. Dan teman-teman itu ngumpet di belakang rumah saya 3 orang. Waktu saya nyari ke belakang, karena saya ya setengah berani ya Mas, karena waktu itu sudah mulai subuhnya mulai terang. Saya lihat ke belakang, itu lihat 3 teman saya itu berjejer, mereka melihat saya, tapi saya melihat mereka tuh pocongan 3 Mas. Jadi berjejer-jejer kecil putih tanpa muka, itu benar-benar pocongan, dan saya tuh langsung kabur nyebut itu pocongan.
Dan teman saya lihat tadi juga ikut kabur. Mereka tanya, loh tadi kamu kenapa kok nyebut pocong? Yang tadi itu pocong, loh itu bukan, itu kita. Jadi selama saya dari kecil sampai sekarang saya menikah, kok di rumah saya itu mungkin banyak ya Mas, cuman mungkin beberapa yang saya ceritakan saja, karena mungkin nanti banyak kalau saya ceritakan penampakan atau kejadian-kejadiannya. Jadi kata orang memang di kamar saya atau di rumah saya itu, yang kata ponakan saya, sepupu saya yang masih kecil bisa sensitif sama hal-hal itu, mereka bilang ada penunggunya di kamar saya atau apalah. Karena saya juga nggak begitu paham dunia itu, cuman hanya sekedar diganggu, dilihatin. Jadi ya mungkin saya bisa bertanya di Nightmare malam ini Mas. Begitu ceritanya mungkin Mas. Oke. Rumah itu dari dulu di situ, Mas Ardi. Betul, dari saya kecil sampai saya menikah sekarang di sini, dan istri pun menempati rumah yang saya ini loh sekarang ini. Kalau boleh tahu gambaran lokasinya seperti apa sih, Mas? Gambaran rumahnya ya Mas. Rumah saya pintu utama. Lingkungannya ramai Mas, jadi di kampung ya, pemukiman ya. Jadi kanan kiri sudah rumah-rumah. Dari dulu memang kita kanan kiri sudah rumah semua, cuman belakang saya itu ladang apa ya Mas kalau nyebutnya ya, kebun lah, kebun Blumbangan gitu. Nah setelah Blumbangan kebun itu ada makam Mas. Nah itu gambaran belakang rumahnya. Nah kata tetangga saya yang katanya orang yang dikenal di situ, orang tahu, orang pintar, itu nyebut belakang rumah saya itu seperti katanya pertemuan pasarnya mereka gitu Mas. Itu cerita saya juga kurang paham itu gimana. Cerita dari dulu ya, pasar setan itu ya. Iya. Dekat sama sungai nggak sih Mas sampangannya? Kan. Betul. Jadi sungainya itu airnya itu mengalir ke belakang rumah saya. Kalen ya nyebutnya ya. Oh, tapi bukan sungai yang tembusnya jadi banjir kanal mana itu bukan ya? Betul, itu nembusnya situ Mas. Jadi sungai utamanya nembus ke banjir kanal, tapi dari aliran sungai utama itu masuk ke belakang rumah saya, namanya Kalen atau sungai kecil gitu loh Mas. I see. Kayak apa ya, sungai kecil gitu yang nanti menuju ke sungai utama, yang nanti nembusnya ke banjir kanal. Mas Febri silakan Mas Febri. Ya, selamat malam Mas Ardi. Selamat malam Mas Febri. Ini suasana di sana sangat ramai sekali ya, yang saya lihat. Ramai sudah padat ya, sekali di sini. Gini ya Mas ya, kalau kita lihat secara letaknya ya, letak rumah Mas Ardi ini sangat ya dominan sekali kalau dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu gitu Mas. Karena satu, dekat dengan air gitu. Air itu juga salah satu faktor penyebab makhluk astral bertempat tinggal gitu Mas. Terus yang kedua, dekat makam ini gitu. Betul Mas. Jadi memang yang saya lihat pada malam hari ini pun di rumahnya Mas Ardi ini situasinya memang sangat ramai sekali. Ya bisa dibilang seperti pasar setan itu tadi gitu Mas. Karena memang yang saya lihat itu sangat ramai sekali, dan ada beberapa makhluk memang yang sering kali usil ya. Salah satunya adalah sosok genderuwo itu tadi gitu. Jadi memang sosok genderuwo ini sering kali bisa dikatakan kayak usil jahil gitu Mas. Dan mereka sudah menempati tempat itu sejak lama gitu Mas. Jadi walaupun istilahnya kita usir, kita pindah gitu ya, itu juga sulit gitu.
karena memang bagi mereka itu adalah tempat mereka gitu Mas, itu adalah rumah mereka gitu. Jadi memang Jadi gini, Mas, saya lihat memang banyak Mas. sekali gitu Mas. Jadi memang kalau sebelum saya menikah kan gini Mas, mengganggu saya atau menampakkan diri itu it's okay sih, saya mulai terbiasa meskipun saya masih ada takutnya. Cuma saat ini ketika sudah menikah, ketika istri sudah menempati sini, ketika saya tinggal kerja, saya tinggal keluar, saya jadi kayak mikir Mas, kadang kalau pas malam hari takutnya usilannya mungkin terlalu berlebihan atau gimana gitu, apakah ya Mas? Ya. Gini Mas Ardi, kalau yang saya lihat ya ke depannya ya, tapi ini saya juga belum yakin 100% ya. Saya belum yakin 100%. Kedepannya itu yang saya dapat gambarannya itu sosok ini akan membawa menjadi jenengan gitu loh. Nah itu yang saya khawatirkan dan istri juga. Walaupun saya belum yakin 100% ya Mas ya, tetapi ada gambaran seperti itu gitu. Tapi tujuannya adalah ini kita ngomongin secara umum aja ya, tujuan mengapa sosok tersebut membawa menjadi suami orang gitu ya Mas ya. Iya. Itu sebenarnya tujuannya hanya untuk memuaskan birahinya gitu Mas. Betul. Pas saya ada cerita itu dari ibu saya sendiri. Gimana Mas? Gimana? Jadi memang kita satu rumah sama ibu saya ya. Cuma sekarang kita pisah. Apa istilahnya bangunan karena kita bikin baru lagi di belakang. Jadi saya tidur di belakang. Jadi dulu ibu juga pernah cerita Mas gini. Ibu kan sering ditinggal bapak ke luar kota. Malam-malam itu ibu pagi tidur dan bapak pulang. Ya seperti biasa bapak pulang, terus masuk ke kamar sama ibu nyapa, bapak tidur di situ, tidur bareng ibu. Tapi ketika itu kok tahu-tahu bapak, mohon maaf, ini hubungan dewasa begitu ya, Mas. Ibu menikmati seperti itu. Namun ternyata waktu pagi hari, ibu itu kok lihat bapak nggak ada. Ternyata setelah dicari-cari nggak ada, bapak itu baru pulang esok harinya. Nah itu pernah cerita seperti itu ke saya Mas. Jadi mungkin seperti itu ya gambaran genderuwo. Ya. Jadi tapi memang sosok yang sama dengan sosoknya sama Mas. Dengan yang dulu kejadian sama. Ya sama. Ibunya. Sama. Jadi itu memang yang dulu waktu kecil saya dilihatin sampai sekarang masih itu ya Mas. Iya Pak, sosok tersebut memang apa ya, bisa dibilang penghuni sejati situ gitu loh Pak. Iya. Memang sudah sangat lama sekali sosok tersebut ada di situ gitu. Dan ini ya, saya dapat gambaran itu tadi, hal yang sudah terjadi pada waktu dulu akan terulang lagi ke depannya gitu loh Mas. Karena memang sosoknya begitu ya, habitnya ya. Walaupun saya sendiri belum yakin 100% ya Mas ya, tetapi ada gambaran seperti itu. Oke. Tapi maksudnya artinya benar karena pada akhirnya ini ya, apa maksudnya ada muncul lah cerita yang barusan diceritakan itu kan arahnya ke situ. Arahnya ke situ, Mas. Oke. Ada tambahan Mas Ardi atau cukup? Tambahan tanya aja sih, yang di rumah saya berarti ibaratnya memang satu itu aja atau memang banyak Mas? Kalau boleh tahu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sosok astral yang ada di rumah Pak Mas Ardi gitu? Iya. Kalau di rumah Mas Ardi ya bisa dibilang banyak ya Pak, ya Mas ya. Banyak ya. Karena yang saya lihat itu ya kalau sama bagian belakang rumah ya, yang saya lihat itu udah nggak bisa dihitung gitu Mas. Oke, banyak ya. Sedangkan di rumah Mas Ardi pun kalau yang saya lihat lebih
ya lebih dari 5 sosok gitu. Apalagi yang di belakang rumahnya itu gitu. Tetapi yang sering kali mengganggu dan gangguannya ekstrim gitu ya Mas ya. Ya sosok ini gendruwo ini tadi. Kalau yang lain ya penampakan biasa gitu. Tapi mereka lebih ke ini ya Mas, tidak negatif sekali ya untuk penghuni rumahnya ya Mas. Hanya mungkin untuk apa tadi yang dibilang ya, menampakkan saja atau mungkin memuaskan mereka begitu saja atau. Kalau kita bilang itu negatif, kalau menurut saya tergantung dari kitanya sendiri gitu. Oke. Tetapi kalau yang sosok gendruwo ini tadi gitu ya, saya sendiri bilang sosok ini sangat negatif gitu Mas. Kalau yang sosok gendruwo ini tadi ya. Kalau yang lainnya tergantung diri kita sendiri di situ bagaimana gitu Mas. Karena sebenarnya kalau mereka nggak diusik, mereka juga nggak akan mengusik kita gitu. Iya Mas. Kalau yang lainnya dari gendruwo ini ya Mas ya, yang saya bilang. Tetapi kalau yang gendruwo ini memang agak berbahaya. Gitu. Saya mikirnya di istri saya soalnya Mas, karena kan dia ibaratnya orang baru yang ninggalin rumah, yang nempatin rumah ini, jadi takut diajak kenalan atau gimana. Ya kita mendoakan semoga saja kedepannya nggak akan terulang lagi hal seperti itu gitu Mas. Iya Mas. Terima kasih ya Mas Ardi. Ya terima kasih Mas Taufik.